Iya, iya, baik. Oke, selamat siang Bu Sani. Terima kasih atas waktunya ya. Kak Sani, Bu Sani ini adalah salah satu guru penggerak ya yang kancah pengalamannya sudah luar biasa dan beliau juga sedang menempuh PPG guru penggerak ya Kak ya. Jadi ini luar biasa sekali. Eh, Beliau adalah tidak hanya berprestasi di bidang eh, apa akademik, tapi juga beliau adalah salah satu pembimbing di Pramuka. Luar biasa sekali pokoknya. Oke, jadi di sini ya saya izin Kak bertanya. eh, Menurut Ibu Sani, apa yang harus guru lakukan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif? Karena kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru itu dituntut untuk berinovasi. Kalau maksudnya ini guru yang menjadi guru yang inovatif Ya, atau menumbuhkan rasa inovatif. ya, Oke, menumbuhkan menjadi rasa guru inovatif. menumbuhkan rasa inovatif. Sebenarnya itu dibalikan kepada diri sendiri sih, rasa Mm, inovatif itu. Karena sebenarnya setiap orang juga memiliki rasa itu. Dan kita sebagai pendidik harusnya sih memang harus menumbuhkan itu inovatif dengan terus menyadari bahwa kita harus terus belajar gitu. Belajar sepanjang hayat. Baik. Berikutnya, bagaimana pendapat Ibu terkait penerapan PJBL atau Project Based Learning dalam pembelajaran bahasa Inggris? Apakah ini merupakan salah satu solusi pembelajaran inovatif? Iya, kalau ditanya apakah salah satu? Iya, karena banyak kata yang bisa kita lakukan yang disebut inovatif. Tapi kalau project based learning ini juga salah satu yang penting ya sekarang, apalagi kalau kita merujuk kepada kurikulum Merdeka yang ada implementasi dari tema P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu juga di sana ada 8 tema, dan setiap tema kita akan turunkan direlasikan dengan dimensi profil pelajaran Pancasila dengan beberapa yang baru dilakukan waktu ini di sekolah saya itu mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dengan dimensi gotong royong. Dari profil pelajaran Pancasila itu ada dimensi gotong royong, kreatif, dan juga mandiri gitu. Jadi project based learning itu dan kami menggunakan sistem blok gitu karena dari kurikulumnya sendiri pun membebaskan gitu. Yang penting JP itu terpenuhi sehingga project based learning ini sangat relate sekali dengan apa yang diinginkan oleh kementerian untuk mengadakan suatu proyek sehingga satu proyek itu bisa dinilai oleh banyak bidang studi. Contoh misalnya satu karya, tapi kita bisa nyuruh anak untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Satu project bisa dipresentasikan juga dalam bahasa Bali, bahasa Indonesia, atau mungkin dicari filosofinya berdasarkan sejarah dari IPS. Jadi itu hanya dari satu project saja loh. Itu tidak memberatkan siswa, tapi mematangkan siswa dari lini yang berbeda. Itu yang luar biasa. Itu hal baru yang dikatakan bahwa pembelajaran inovatif berdasarkan adaptive kurikulum. Seperti itu Oke, kurikulum Merdeka. ya, baik. Eh, Berikutnya, menurut pendapat Ibu, adakah program khusus untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bahasa Inggris? Untuk program itu sih tergantung terhadap pertama adalah lingkungannya. Lingkungan belajarnya seperti apa, muridnya seperti apa, dan seperti yang ada di pembelajaran modul 3 di guru penggerak itu adalah aset based thinking-nya. Sejauh mana aset yang dimiliki oleh institusi itu gitu loh. Jangan sampai memaksakan sesuatu sehingga bukannya kita mendapatkan sesuatu yang maksimal malah setengah-setengah dan tidak terrealisasi dengan maksimal. Jadi kan Hmm. misalnya belajar bahasa Inggris di daerah pariwisata dengan belajar bahasa Inggris yang jauh dari daerah pariwisata pastinya berbeda kan. Nah, karena tidak didukung oleh lingkungan, tidak didukung oleh situasi gitu.
Jadi dikembalikan lagi kepada bagaimana guru bisa men-set up lesson plan sederhana yang tetap bisa men-reach atau meng-catch sesuatu yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi contohnya begini ya, materi dulu nih, kita bicara tentang Danau Toba. Itu kan kita yang orang di Bali kan tidak tahu Danau Toba itu seperti apa. Kenapa kita tidak relate dengan danau yang ada di Bali? Supaya dekat dengan Bali. Jadi kita relate-kan dengan sesuatu yang dekat dengan lingkungan kita. Sehingga itu akan lebih mempermudah imajinasi anak untuk memahami pembelajaran. Seperti itu. Untuk programnya pun disusun ya berdasarkan dengan situasi. Pertama adalah lingkungan. Kedua adalah aset yang dimiliki sekolah dan juga kemampuan gurunya. Itu sangat penting. Nah, fasilitas yang dimiliki juga penting gitu. Baik. Baru bisa menyusun program-program sederhana. Bukan berarti program yang harus wah sekali tapi akhirnya tidak tercapai apa yang ingin menjadi tujuan awalnya. Ya, baik. Artinya membuat itu lebih kontekstual kepada siswa ya, Bu Sani ya. Iya, realistis dan kontekstual. Oke, baik. Berikutnya, menurut pendapat Ibu, apa kira-kira upaya ya yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu bisa dimulai dari yang pertama adalah melakukan pemetaan. Ya, pemetaan dari atau bisa kita bilang differentiated learning, pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan dari gaya belajarnya, ya bagaimana siswa itu, apakah dia visual, audio atau kinestetik. Setelah itu kita melihat dari apa namanya minatnya, habis itu bakat yang dia miliki. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat anak itu, bagaimana kita benar-benar memahami anak gitu. Sehingga kita bisa petakan pembelajaran itu berdasarkan apa yang dia sukai. Contoh misalnya, kita topiknya apa? Misalnya prosedur teks gitu. Kita bisa suruh dia, mau dia buat video boleh, misalkan prosedur teks. Mau dia buat dalam bentuk poster juga boleh, mau dia buat dalam bentuk apapun, yang menurut dia, tapi tetap temanya prosedur teks gitu. Gitu. Karena ada diferensiasi produk juga, ada diferensiasi apa namanya materi juga seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah pemetaan. Jika kita bisa mengenal anak lebih dulu dan lebih sering mengadakan asesmen non kognitif dan asesmen kognitifnya juga gitu. Artinya kita jangan merasa bahwa kita paham dia gitu loh. Sebelum kita melakukan asesmen secara tidak langsung seperti itu gitu. Biarpun mungkin misalnya yang ngajar kelas 8 tetap kita ada, kalau kelas 7 kita kenal karena setahun dan setahun seminggu pun bisa berubah gitu loh. Hal yang mereka sukai di kelas 7 belum tentu sama dengan hal yang dia sukai di kelas 8 seperti itu. Jadi berusaha selalu mengenal dia menjadi pribadi yang baru setiap saatnya sehingga bisa melakukan pemetaan sesuai dengan keadaan anak, sesuai kodratnya saat itu. Gitu. Ya, luar biasa sekali ya dari Kak Sani. Jadi saya sangat mendapatkan insight yang sangat berguna untuk penyelesaian identifikasi masalah saya. Berikutnya terkait dengan eh, Oke, tadi kan Bu Sani bilang bahwa kita perlu mengadakan pemetaan begitu ya. Menurut Bu Sani, apakah sudah semua guru melakukan hal tersebut? Ya, seperti yang mungkin kebanyakan guru laksanakan karena keterbatasan waktu, kemudian kegiatan yang lumayan padat begitu ya, tuntutan administrasi yang banyak juga. Jadi mungkin guru-guru itu masih belum memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pendapat Ibu Sani terkait hal tersebut? Hmm, jika itu pertanyaannya apakah semua guru? Kalau di tempat saya bekerja ya sudah ya, karena mau tidak mau karena program pendidikan guru penggerak, jadi saya harus mengimbaskan dengan rekan-rekan guru. Tapi untuk sekolah yang tidak ada guru penggerak ataupun bukan sekolah penggerak, mungkin ini adalah hal yang baru, apalagi teman-teman yang baru ikut PPG ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah di guru penggerak, di guru merdeka, melakukanlah kolaborasi ya. Tidak semua guru harus melakukan pemetaan, cukup walinya.
Nanti guru yang lain bisa bertanya dengan walinya. Tapi kalau asesmen kognitif berdasarkan pembelajarannya itu dilakukan oleh para guru mata pelajaran gitu. Kalau untuk asesmen non kognitif hanya satu begitu. Dan biasa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Contoh nih, misalnya pada saat waktu nih, kalau masalahnya adalah waktu, kita atur. Pertama kan kolaborasi, setelah itu adalah time arrangement, waktunya kapan kira-kira penting. Oh, di MPLS, kita selipkan dalam kegiatan OSIS. Kita bisa lakukan assessment non kognitif yang dipegang datanya oleh wali kelas. Jadi kalau guru mau masuk ke kelas, kita udah tahu nih keadaan anak-anak kita yang baru nih, gimana, gimana. Oh, ternyata 30% gitu. Dia suka yang visual gitu. Nanti yang kognitif, kita sendiri melakukan asesmen kognitif secara bertahap, misalnya bahasa Inggris, bahasa Inggris, yang bahasa Bali, bahasa Bali. Jadi kita bisa ukur, oh ternyata anak ini kita kategorikan sebagai high learner, medium, or low learner. Jadi seperti itu. Jadi semuanya bertahap, tidak bisa dilakukan sendiri dengan banyaknya hal yang mesti dilakukan seorang pendidik. Ya, kalau kata Mas Mas kan kita harus mensimplify administrasi sebenarnya untuk lebih set time-nya lebih bagus. Gitu. Dan yang paling ingat adalah kurikulum Merdeka ini sepenuhnya adalah berpihak pada murid. Jadi apapun yang berurusan dengan murid itu dinomor satukan gitu. Even though yang lain juga penting gitu. Baik, terima kasih Kak. Baik, berikutnya, bagaimana pendapat Ibu Sani terkait siswa yang mungkin masih kesulitan dalam menjawab soal HOT, sedangkan eh, saat ini kita di guru-guru diminta untuk merancang penilaian berbasis HOTS itu sendiri. Oke, kalau HOTS ini sering sekali ya, hampir semua sekolah dan level menemukan permasalahan yang sama. Sekarang tergantung kita nih ya, kan sudah tidak ada KKM nih di kurikulum Merdeka ya. Kalau menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 1, 4, 7, dan 10. Tapi kalau yang masih menggunakan KKM, ya mau tidak mau kita harus bisa adaptive learning gitu loh dengan anak-anak sekarang gitu. Bahwa tujuannya apakah mereka mencapai pembelajaran yang mereka paham, atau hanya sekedar lewat materi dan sudahlah kita biarkan anak-anak yang kurang itu tertinggal. Sekarang tergantung dari si guru itu, personal guru tuh maunya kemana gitu loh. Kalau misalnya dia masih kesulitan di HOTS, yang biasa saya lakukan adalah membentuk tutor. Dan tutor dari anak-anak rekan sejawatnya. Setelah itu, jika teman-temannya sebagai tutor masih kesulitan, baru saya yang turun untuk membantu mengcoaching dia supaya lebih memahami dari soal tersebut gitu, sehingga bertahap gitu. Kenapa? Karena penting sekali trusting ketika kita trust pada anak-anak yang lebih kemampuannya dan dia diberikan kesempatan, berarti ketika dia sukses, kita juga sukses, kamu juga sukses mengajar, saya sukses mengajar kamu, kamu juga sukses mengajar temanmu. Jadi ada kayak continuing successing gitu. Setelah itu baru kita sebagai guru, kalau benar-benar tidak bisa berguru yang tangan dengan beberapa pendekatan gitu, dengan repetition pastinya. HOTS yang levelnya diturunkan sehingga tidak memaksakan anak untuk mencapai itu, sedangkan dia harus paham dan dia harus lulus di bagian itu gitu loh. Karena kan sekarang itu yang penting adalah pemahaman, bukan hanya sekedar melewati materi yang banyak gitu ya, struktur terlalu padat dan banyak sekali. Baik, ya. Mungkin tetap C4, tapi gininya levelnya diturunkan sedikit kesulitannya. Mungkin begitu, Bu Sania. Iya benar, tetap di kaidahnya sebagai C4 kan C1, C2, sampai analyzing dan sebagainya. Tapi kita turunkan levelnya literasi, bahasanya diturunkan sedikit gitu ya. Tapi tidak, tapi maksudnya sama dengan pertanyaan HOTS yang diberikan untuk teman-temannya yang udah di high atau medium learning gitu. Tuh. Oke, baik. Berikutnya, em, apakah pendapat Bu Sani terkait pentingnya peran orang tua dalam membimbing anaknya, motivasi belajar anak itu dalam bahasa Inggris khususnya supaya meningkat begitu? Karena seperti yang kita ketahui, orang tua itu masih sibuk bekerja, ya, jadi anaknya tidak mendapatkan pendampingan yang baik begitu. Oke, kalau peran orang tua sangat penting ya, dimanapun sebenarnya sekolah dimanapun baik swasta negeri itu peran orang tua itu sangat penting. Pertama adalah memahami
keberadaan dirinya sendiri. Kedua adalah memahami tentang anaknya gitu kan. Rasanya hampir semua orang tua itu kesulitan anaknya belajar bahasa Inggris itu karena pertama memang anaknya tidak minat di sana, ya kita tidak bisa paksakan. Kedua karena memang dia sudah berusaha tapi dia tetap nggak bisa, mungkin karena ya IQ tiap orang kan beda-beda. Nah, peran orang tua adalah menyadari kemampuan anaknya sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan dengan berkolaborasi dengan gurunya, dari guru wali, dari guru pengajarnya, dan orang tua, dari laporan. Jadi kita harus report tentang anaknya dan mungkin kita bisa lakukan survei, terutama untuk yang bahasa asing, ya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang yang biasa ditemukan di sekolah lain seperti SMP atau SMA ya, atau kecuali yang sudah memang Chinese school dari SD udah dapat Mandarin. Tapi kalau kita yang bahasa asing sebaiknya sih ada kan survei dengan orang tua. Contoh dengan keterbiasaan menggunakan bahasa Inggris di rumah, atau ada mengikuti kursus atau tidak, sampai level mana, dan background orang tua itu sangat penting. Artinya apa? Kita tahu bahwa, oh anak ini bisa bahasa Inggris karena memang orang tuanya bekerja di daerah pariwisata, dan orang tuanya sudah biasa menggunakan itu gitu. Jadi kita tahu itu juga sangat penting untuk membantu kita, oh kayaknya anak ini kita bisa gini kan, tempatkan di bagian kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Itu sangat penting sekali peran orang tua gitu. Dan kita juga minta feedback gitu. Feedback mungkin akhir semester kalau tidak setiap saat ya. Mungkin kalau 1 tahun ada 2 semester bisa 1 semester sekali untuk mendapatkan feedback bagaimana gini. Sehingga orang tua tuh merasa bahwa kita terus memfollow up keberlanjutan pemahaman dari anaknya untuk belajar bahasa asing gitu. Karena kita harus menyadari bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa asing, bukan bahasa pertama atau kedua di negara kita. Baik, baik. Terima kasih banyak, luar biasa sekali, sangat bermanfaat ya. Jadi insight-insight dari Bu Sani ini ya. Semoga nanti ilmunya ya semakin berkembang dan selalu berbagi sama rekan-rekan seperti saya ini ya. Saya rasa untuk pertanyaannya sudah semua paparkan. Bu Sani, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu dan selalu menginspirasi buat kami.